Teman-teman semua, setiap detik jutaan informasi itu bisa masuk ke layar kita. Mulai dari berita, hiburan, hingga opini, semuanya berlomba-lomba menarik perhatian kita. Tapi di tengah arus informasi yang begitu cepat, masihkah kita bisa berpikir jernih dan bertindak etis? Dunia digital memudahkan kita untuk belajar, bekerja, bahkan bersuara. Namun, di balik arus informasi yang deras, pasti akan muncul pula gelombang tantangan yang baru. Mulai dari kabar yang belum tentu benar, komentar tanpa empati, dan budaya digital yang makin kehilangan makna sosialnya. Ruang digital seharusnya menjadi tempat tumbuhnya ide dan juga kolaborasi, bukan arena untuk saling menjatuhkan. Budaya digital yang tidak sehat bisa berdampak besar. Mulai dari hoaks yang menyesatkan, ujaran kebencian yang memecah belah, perilaku toksik yang memecah kepercayaan, bahkan sampai penyalahgunaan data pribadi yang bisa mengancam keamanan kita sendiri. Jadi teman-teman, ketika etika diabaikan, teknologi itu akan kehilangan jiwanya, dan manusia pun akan kehilangan kendali atas ruang yang ia ciptakan sendiri. Dari situ akan muncul pertanyaan sederhana tapi penting. Apakah kita masih mengendalikan teknologi atau justru teknologi yang mengendalikan kita? Maka disinilah literasi dan etika digital akan menjadi kompas kita dalam menavigasi dunia maya. Jadi, sebelum membagikan sesuatu, periksa sumbernya. Sebelum berkomentar, pikirkan dampaknya. Dan yang tidak kalah penting, sebelum menilai, harus pahami konteksnya. Perlu diingat bahwa etika digital itu bukan sekedar aturan, melainkan cermin karakter kita sebagai pengguna teknologi. Satu hal yang pasti, dunia digital yang beretika bukan tentang membatasi kebebasan, tetapi tentang menggunakan kebebasan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena pada akhirnya, literasi digital itu bukan cuma soal tahu mana yang benar dan yang salah, tapi juga bagaimana kita memilih untuk berbuat benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dunia digital adalah cerminan dunia nyata. Jadi, sikap kita di layar akan mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Mari gunakan ruang maya ini bukan untuk menunjukkan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bijak dalam menyebarkan kebaikan. Karena saat satu orang memilih bijak di dunia digital, percayalah, itu bisa menginspirasi ribuan lainnya untuk melakukan hal yang sama. Lalu, bagaimana cara melakukan budaya digital yang sehat? Budaya digital yang sehat akan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Yang pertama adalah menghormati pendapat orang lain. Kemudian, berbagi informasi yang bermanfaat. Dan yang paling penting, harus menjaga privasi diri dan orang lain. Gunakan teknologi untuk berkolaborasi, bukan berkonflik. Karena setiap klik, setiap unggahan bisa menjadi langkah kecil menuju ruang digital yang lebih manusiawi. Mengenai hal ini, profesional TI memiliki peran penting dalam menciptakan sistem yang aman, transparan, dan juga berkeadilan. Namun, tetap saja tanggung jawab terbesar ada pada setiap individu. Dengan kesadaran etis dan empati, kita semua bisa menjadikan ruang digital lebih aman, inklusif, dan juga bermakna. Teknologi memang membentuk dunia kita, namun manusialah yang membentuk budayanya.